Oke, baik. Jadi, kembali lagi dengan saya, Divani Arsyadanata dengan NIM 00240065 dari kelompok A8. Untuk kasus 2 ini, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Nah, hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, kita harus menjelaskan ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat Randy sedang makan rakus di all you can eat. Oke, baik. Jadi untuk eh, anatomi dari traktus digestivus yang superior, yang pertama kita untuk ke cavitas oris dulu. Untuk cavitas oris sendiri itu bagian tubuh yang merupakan awal dari saluran pencernaan dan berguna untuk proses mengunyah. Nah, rongga mulut ini itu dilapisi dengan mukosa oral dan tertutup oleh epitel squamous berlapis atau squamous kompleks. Kemudian, batas-batas dari kavitas oris sendiri ini itu di bagian anterior itu ada rima oris dan di bagian posterior itu ada isthmus falcium, di superior itu ada palatum durum dan di bagian inferior itu ada diafragma oris dan di lateralnya itu ada corpus adiposum buccae. Kemudian untuk vestibulum oris sendiri, vestibulum oris sendiri itu terbagi menjadi beberapa batas-batasnya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang anterolateral itu ada labium superius et inferius oris dan corpus adiposum buccae. Kemudian yang superior itu ada lipatan membran mukosa dan di dorsalnya itu ada arcus dentalis superior et inferior. Di inferiornya itu ada lipatan membran mukos. Kemudian yang untuk cavitas oris itu di superiornya itu ada palatum durum dan palatum mole. Di anterolateral itu ada processus alveolaris maxillae et mandibulae dan di basis itu ada diafragma oris dan di posterior itu ada isthmus falcium. Kemudian yang struktur yang kedua itu ada setelah cavitas oris ada lingua. Lingua sendiri ini memiliki beberapa fungsi. Kalau fungsi motoris itu untuk mengunyah, menelan, dan juga berbicara, sedangkan fungsi sensoris itu untuk mengecap dan hubungan seksual. Kemudian struktur lingua itu ada yang pertama ada apex dan margo. Bentar, ada apex dan margo lingua. Kemudian ini ada apex dan margo lingua itu ujung lidah. Terus ada dorsum lingua. Dorsum lingua itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada presulcalis lingua, yaitu 2/3 anterior dalam rongga mulut dan berada di anterior dari sulcus terminalis. Kemudian di presulcalis lingua ini itu memiliki beberapa papila, yaitu ada papila filiforms, ada papila fungiforms, papila palata, dan juga papila foliata. Kemudian ada postsulcalis lingua, yaitu di sepertiga posterior, itu di dalam orofarinx dan berada di posterior dari sulcus terminalis. Nah, untuk di pars Osulcalis ini itu ada beberapa plika, yaitu ada plika glossoepiglotica mediana, kemudian ada plika glossoepiglotica lateralis, ada vallecula epiglotica, dan juga fossa piriformis. Kemudian eh, di bagian lingua ini itu terdapat beberapa muskulus, yaitu ada muskulus intrinsik dan juga muskulus ekstrinsik. Nah, muskulus intrinsik lingua itu ada muskulus longitudinalis superior, muskulus longitudinalis inferior, ada muskulus transversus lingua dan juga muskulus verticalis lingua. Sedangkan muskulus ekstrinsik lingua itu inervasinya oleh nervus hipoglossus, yaitu ada beberapa muskulus, yaitu muskulus genioglossus, muskulus hyoglossus, muskulus styloglossus, dan muskulus palatoglossus. Kemudian berlanjut ke struktur selanjutnya, yaitu di orofarinx. Untuk orofarinx sendiri, itu orofaring itu disebut juga merofaring dan membentang setinggi eh, vertebra cervicalis 2 sampai 3 atau setinggi palatum mole di bagian kranial. Nah, orofaring ini berhubungan dengan aktivitas oris melalui isthmus falcium. Kemudian batas-batas dari orofaring sendiri untuk yang kranial itu ada palatum mole dan di lateralnya itu ada arcus palatoglossus dan di bagian kaudal itu ada radix lingua. Kemudian
di bagian alveolar itu ada annulus waldeyer. Annulus waldeyer, annulus waldeyer itu eh, suatu lingkaran yang gabungan dari beberapa jaringan limfoid imunokompeten yang membentuk suatu struktur. Itu yang dinamakan dengan annulus waldeyer. Nah, annulus waldeyer ini terdiri atas beberapa batasan seperti kranial, lateral, kaudal, dan juga tonsila tuba. Kemudian struktur selanjutnya adalah esofagus. Di esofagus sendiri itu merupakan esofagus sendiri itu tinggi dari esofagus sendiri itu setinggi VTH 10. Nah, esofagus ini secara skeletabis kan terletak setinggi VC6 sampai VTH 11. Nah, esophagus ini itu memiliki tiga pars. Yang pertama itu adalah pars cervicalis, yaitu setinggi VC6 sampai VTH 1. Kemudian pars thoracalis itu VTH 1 sampai dengan VTH 10. Dan pars abdominalis itu setinggi VTH 11. Kemudian di esophagus ini terdapat beberapa penyempitan, yaitu ada angustia superior, ada angustia media, dan juga angustia inferior. Angustia superior itu setinggi eh, corpus vertebral cervicalis 6. Kalau angustia media ini setinggi corpus vertebral thoracalis 4 atau 5. Dan angustia inferior itu setinggi eh, di angustia inferior ini itu penyempitannya itu melalui diafragma dan awalnya dari pars abdominalis. Kemudian inervasi dari esophagus ini itu kalau untuk sensorik itu dari nervus vagus. Kemudian kalau dari motoriknya itu ada juga dari nervus vagus. Dan inervasi parasimpatisnya itu dari nervus vagus juga. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ada gaster, di mana gaster ini itu gaster atau lambung ini itu organ yang terletak di intraperitoneal di perut bagian atas dan ini gaster ini menempati regio epigastrika, umbilicalis dan hipokondriaka sinistra. Nah, gaster ini memiliki beberapa peranan yaitu untuk menyimpan makanan, mencampur makanan secara mekanik dengan bantuan enzim dan juga mengatur kecepatan pengiriman simus ke intestinum tenue. Kemudian empat bagian utama dari gaster. Yang pertama itu ada pars cardiaca. Ini pars cardiaca. Kemudian ada fundus epigastrium. Ada fundus fundus gastricum. Fundus. Kemudian ada corpus gastricum. Corpus. Kemudian ada pars pylorica. Kemudian di gaster ini terdapat dua kurvatura, yaitu ada kurvatura mayor dan juga kurvatura minor. Untuk kurvatura minor itu terbentang dari orificium cardiacum sampai ke filorus. Nah, kemudian kalau kurvatura mayor ini tuh jauh lebih panjang daripada kurvatura minor dan terbentang dari sisi kiri orificium cardiacum melalui kubah fundus dan sepanjang pinggir kiri gaster sampai ke filorus. Nah, di gaster ini eh, di omentum minus. Kemudian gaster itu juga memiliki ada dua omentum yaitu omentum minus dan juga omentum maius. Untuk omentum minus sendiri itu terdapat ada dua ligamentum yaitu ligamentum hepatoduodenal dan juga ligamentum gastrohepaticum. Sedangkan di omentum maius itu terdapat empat ligamentum yaitu ada ligamentum gastrocolica, gastroprenica, gastroclienal dan juga splenorenal. Nah, untuk eh, menjawab soal dari yang nomor tiga tadi, ini yaitu kompensasi sphincter dan juga gerakan pencernaan saat sedang makan rakus di all you can eat. Jadi sphincter esophagus atau lower esophageal sphincter itu mengontrol aliran makanan dari kerongkongan atau dari esophagus ke lambung. Nah, saat makan cepat atau berlebihan, les ini tuh harus bekerja dengan ekstra untuk mencegah asam lambung naik kembali atau reflux asam. Dan jika terlalu banyak makanan masuk atau terdapat penekanan berlebihan, nah lesnya tuh nanti bisa melemah dan menyebabkan rasa terbakar atau heartburn atau mulas. Kemudian di sphincter pyloric itu mengontrol aliran makanan dari lambung ke usus halus. Nah, ketika makanan yang
yang diproses itu dalam jumlah yang besar dengan cepat, nanti sphincter ini tuh memungkinkan untuk bekerja lebih cepat, lebih lambat untuk memproses makanan. Jadi makanan yang terlalu cepat masuk ke usus dapat menyebabkan rasa yang tidak nyaman atau kembung. Tuh. Terus untuk gerakan pencernaan sendiri di peristaltik di esofagus itu otot-otot esofagus itu berkontraksi untuk memindahkan makanan menuju lambung. Kalau makanan masuk terlalu cepat, nah maka peristaltik nanti bisa menjadi kurang efisien. Gerakan peristaltik menjadi kurang efisien dan menyebabkan sensasi tercekik. Kemudian di lambung nanti kontraksi otot lambung itu harus bekerja lebih ekstra untuk memecah makanan. Nanti bisa menyebabkan perasaan kembung atau mual atau nyeri. Nah, sedangkan peristaltik di usus halus eh, bisa prosesnya tuh nanti akan menjadi lebih lambat dan menumpuk menyebabkan rasa tidak nyaman atau sembelit. Jadi begitu untuk yang di kasus 2 ini. Sekian dan terima kasih.